Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang seputar PPDB tahun 2023. Yang kali ini saya juga banyak sekali pertanyaan. Insya Allah saya akan berusaha menjawabnya semampu saya dan mudah-mudahan bisa membantu kalian semuanya. Oke ya, di sini ada satu pertanyaan di sini ya untuk masalah surat pernyataan kebenaran dokumen itu berlaku juga untuk daftar di SMP ke SMA Kak, biar jaga-jaga minta sekarang untuk dipakai bulan depan. Oh ya, kalau di SMP di Kabupaten Malang itu jelas ya, surat pernyataan kebenaran dokumen itu menggunakan materai. Sudah jelas kalau di SMP itu pakai semua untuk semua jalur. Nah, sekarang kita lihat untuk di SMK, di SMA dan SMK ya. Di Juknis ini saya hanya menemukan di jalur afirmasi terutama untuk keluarga yang tidak mampu ini ada di poin mana ya tadi? Sebentar. Ada di poin H ini ya. Oke ya, saya perbesar. Oke ya. Ini menyertakan ya surat pernyataan dari orang tua wali atau peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Oke, bagi kalian yang berada mendaftar di jalur afirmasi, lebih baik silahkan membuat surat pernyataan ya, nanti sebisa mungkin ada materainya. Nah, meskipun di jalur lain saya tidak menemukannya, tapi di beberapa sekolah ini meminta surat itu ya, terutama sekolah-sekolah yang punya atau pendaftarnya berlebih. Jadi untuk seleksi jika ada yang memalsukan datanya, nah mereka punya surat itu dan berhak untuk apa? Untuk tidak diterima jika berkasnya itu dipalsukan. Jadi saran saya buat saja untuk jaga-jaga ya. Itu untuk surat pernyataan kebenaran dokumen ya. Kemudian kita coba lagi untuk pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang kedua yaitu Assalamualaikum Kak, berapa ya nilai terendah dan tertinggi yang diterima di PPDB SMAN tahun 2022 Jatim kemarin, untuk referensi aja ini ya. Untuk nilai prestasi, untuk nilai rapot ya, terus terang saya tidak mengikuti yang kemarin. Tapi sebelum PPDB itu kemarin sudah kita nanti ditunjukkan nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah itu ada ya. Nanti dilihat saja, mudah-mudahan untuk tahun ini ada. Untuk prediksi nilai sesuai dengan apa yang saya ketahui kemarin, tapi tidak semuanya ya. Kalau nilai kita itu antara 70 sampai dengan 80, kayaknya ini sulit ya. Sulit untuk masuk ke sekolah yang banyak peminatnya. Ya, sekolah-sekolah favorit kalau nilai kita pas-pasan seperti ini itu sulit ya, sulit bahkan tidak mungkin. Kalau nilai kita itu sekitar 80 ya sampai 85, ini masih mending ya. Masih mending di sekitar berapa ya? 75 sampai 85%. Ini mungkin masih di peringkat bawah untuk sekolah-sekolah yang banyak peminat ya. Kalau nilai kita 85 sampai 90, nah ini baru kita bisa bersaing di papan tengah. Oke ya, untuk sekolah yang banyak peminatnya ya. Saya enggak berbicara sekolah yang kurang peminatnya. Baru kalau nilai kita itu di antara 90 sampai 95, nah ini kita insya Allah lolos lancar ya di sekolah yang kita tuju. Karena kemarin saya punya satu murid yang memang benar-benar pandai, setiap tahun paralel itu bahkan daftarnya di luar zona itu lolos dengan nilai rata-rata sekian ya, apalagi sekolahnya negeri, akreditasinya bagus, dan insya Allah
nilainya memenuhi syarat untuk lolos di jalur nilai prestasi akademik. Itu ya untuk prediksi aja, tapi untuk tahun ini kita tidak tahu apakah tetap seperti ini atau enggak, bisa berubah, bisa berkurang, bisa lebih karena nanti ada yang namanya nilai indeks sekolah. Ya, indeks sekolah ini sangat menentukan karena jumlahnya 30% ya. Oke, itu untuk sekedar prediksi saja. Kita coba untuk pertanyaan yang lain. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus ya. Saya mau tanya, adik saya kan masuk lewat jalur prestasi nilai raport dan dari sekolah kuota untuk jalur tersebut 72 siswa. Oke, memang tidak banyak ya. Tadi saya cek di web resmi PDW-nya ternyata sudah 72 siswa. Penutupan registrasi tanggal 24 Mei kemarin ya. Pengumumannya tinggal 31. Yang saya tanyakan apakah 72 siswa itu saja yang diterima atau masih ada yang lain? Soalnya adik saya nilai rata-rata rapornya 9, lebih dari akreditasi sekolah hampir 90, namun belum ada namanya muncul padahal sudah 3 hari lalu sebelum tanggal 24 daftar sudah verifikasi di sekolah tinggal verifikasi dari dinas. Oke ya, memang kalau yang di sini tertulis 72 itu berarti yang daftar di jalur prestasi itu ya 72 karena websitenya itu tidak bisa dirubah menjadi 80 menjadi 90 tidak bisa. Jadi itu adalah murni yang namanya ada di situ otomatis diterima. Yang tidak bagaimana? Yang tidak, saran saya langsung menghubungi sekolahnya saja. Oke ya. Kemungkinan besar tidak diterima ya. Yang tidak ada namanya di daftar itu tidak diterima. Biasanya sekolah itu sepengalaman saya itu anak yang pandai itu jika tidak diterima, tidak lolos akan dimasukkan zonasi ya. Untuk itu segera hubungi panitianya ya, panitia di sekolah apakah nama adiknya itu ada di daftar yang diterima ya. Biasanya memang dimasukkan ke dalam zonasi, dicek di zonasi dulu ya, dicek jalur zonasi dulu, nanti di situ dilihat apakah ada. Nanti kalau memang ada ya alhamdulillah, artinya masih diterima ya. Kemudian kalau ternyata di jalur zonasi tidak ada namanya, silakan langsung menghubungi sekolah ya. Jangan putus asa, insya Allah dari sekian banyak siswa itu mungkin ada yang mundur, nah adiknya bisa nanti naik ya. Insya Allah untuk kalau jalur prestasi sekolah itu tidak melepaskan begitu saja. Biasanya ya teman-teman operator di sekolah yang masukkan ke zonasi itu ya, tidak mungkin dibuang ya. Silakan dicek dulu di sekolah, berhubungan di sekolah besok ya, besok kalau bisa jangan menunggu tanggal 31 ini. Di sini kan pengumuman hasil 31. Silakan ditanyakan ke panitianya aja. Besok langsung ya pagi-pagi ditanyakan posisi adiknya ada di mana, apakah diterima apa enggak. Oke ya. Dari saya sedikit jawaban, semoga bisa membantu pertanyaan panjenengan semuanya. Dan dari saya cukup sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.